Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik ya. Teman-teman, saya mau lanjutin cerita saya yang kemarin tuh. Kenapa saya baru baru sadar. Itu menurut saya peristiwa yang sangat aneh ya. Saya baru karena saya sering mengalami hal itu. Saya anggap itu biasa aja. Tapi beberapa hari ini saya pikir kok sampai begitu ya. Kok itu jarang sekali terjadi sama orang gitu. Dan saya menyadari itu bukan hal yang gampang gitu. Nah, saya ingin sebenarnya waktu saya mengetahui hal itu terjadi ada sekitar 4 bulan yang lalu juga ya. Saya ingin sebenarnya mengatakan pada yang bersangkutan gitu. Saya lihat begini gitu. Tapi saya takut kalau saya mengatakan kalau mereka akan pergi. Mereka akan menyudahi hidupnya di dunia ini. Saya takut mereka marah dan kesannya saya juga seperti Tuhan gitu, mendahului Tuhan, bukan seperti Tuhan, mendahului apa yang menjadi garisan Tuhan gitu. Tapi saya juga bingung, kenapa ada hal itu di dalam hidup saya dan dalam pribadi saya. Itu bukan hal yang gampang. Membuat saya kalau hal itu terjadi, saya sekilas orang mungkin melihat saya biasa aja, tapi setelah saya melewati itu merupakan hal yang menakutkan buat saya. Jadi teman-teman, 3 tahun yang lalu saya lihat teman saya namanya Grace, dia berbaring di peti mati. Terus saya tanya sama teman saya Dewi, karena dia dekat rumahnya dan mungkin juga satu komunitas di dalam ibadah gitu. Jadi saya tanya, padahal waktu itu juga dalam keadaan Indonesia dan dunia sedang gonjang-ganjing dikarenakan masalah COVID gitu ya. Jadi saya tanya, Dew, kamu tahu Grace? Kabarnya? Dia bilang nggak tahu kak gitu. Terus saya bilang, Dew, saya ngelihat dia di peti mati gitu. Saya ceritakan itu hanya ke Dewi aja, tapi tolong jangan dikasih tahu siapa-siapa ya Wi. Terus Dewi bilang, iya kak, kok ngeri amat sih kak gitu. Terus dan saya juga nggak pernah cerita sama Dewi kalau saya itu emang sering begitu gitu. Nah akhirnya sesudah itu dia seminggu nggak ada kabar, 2 minggu kemudian dia nggak ada kabar. Dia bilang, oh iya kak, Grace sakit, sekarang lagi di RSCM. Kenapa? Saya bilang, kalau nggak salah waktu itu saya nggak tahu dia sakit apa, tapi yang saya tahu tulang belakangnya itu sudah luka-luka dan dia sudah susah berbaring pun dan duduk pun sudah agak susah gitu. Terus saya bilang, aduh gimana itu ya. Saya bilang, tapi kita masih punya pengharapan. Saya bilang sama Dewi, oh sembuh ya Wi ya. Dewi juga bilang, iya kak sembuh. Tapi saya jadi berasa gimana ya, saya yang bilang saya yang lihat dia di peti mati, saya yang bilang sembuh juga gitu. Tapi saya berkata, suka-sukamu Tuhan, saya nggak tahu gitu ya, saya agak-agak gimana gitu kok. Itu bukan hal yang sekali 2 kali lagi saya lihat, tapi ini jelas sekali saya lihat di peti mati gitu ya. Nah nggak lama begitu, berselang nggak sekitar 3 bulan, Dewi telepon, Kanit, apa yang kakak lihat di peti mati itu sudah terjadi dan Grace sudah pergi. Itu yang membuat saya agak gimana gitu. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan di dalamnya. Saya sebenarnya mau ngomong tapi agar mereka bisa mempersiapkan diri, tapi itu sudah menyalahi hukum hidup gitu ya. Jadi teman-teman, ada nggak di antara kalian yang seperti saya, yang mengalami hal-hal aneh gitu. Jadi saya cerita seperti ini karena saya juga akhir-akhir ini karena penyakit saya terus sering lihat yang kayak begitu,
banyak pergumulan dalam hidup saya bertanya, ini apaan sih gitu, kok banyak amat gitu. Nah, saya ingin kalau teman-teman punya, share dong, di komen dong, maksudnya cerita dong sama saya, ada nggak yang seperti saya gitu. Terus mungkin saya bingung, apa ya, kok saya terlalu sering lihat begitu, dan kejadian itu juga beberapa bulan yang lalu terjadi. Saya bilang sama mama saya, sama suami saya, mama, itu nanti sebentar akan ada orang meninggal di depan sana gitu. Saya namanya masih ada kerabat sama suami saya karena sama-sama marganya gitu. Terus saya bilang, dia sebentar akan pergi mah. Terus suami saya sama mama saya bilang, gitu. Suami saya juga, kamu itu. Nah, pada ada kali seminggu apa 2 minggu kemudian, suami saya bangunin saya, bilang, bangun, itu sudah meninggal, katanya gitu. Orang yang kamu bilang itu sudah meninggal. Maaf, saya nggak bisa omongin siapa di sini. Terus mama saya langsung nabok saya, kamu ini sih ngeri amat sih, katanya penglihatannya. Tapi emang itu saya alami gitu, dan saya nggak bohong, dan semua bisa melihat, dan saya nggak mau ngalami itu sendiri, dan saya ceritakan ke orang sebelum kejadian itu, dan mereka lihat sendiri gitu. Nah, itu yang saya lihat, dan saya suka merenung, suka ngeri apa itu gitu loh. Mungkin orang pikir ya so tahu atau gimana, tapi itu emang kejadian sama saya gitu. Kok aneh gitu. Dan saya juga bisa merasakan apa-apa yang gak enak di samping saya. Kalau saya waktu depan rumah saya ilalang, saya pernah merasakan kalau saya lagi duduk gitu, terus saya bilang, kok geli gitu badan saya. Terus saya bilang sama suami saya, apa ada ular di samping sini nih, ada ular, kata papa. Kata suami saya, ular apaan sih gitu. Tapi nggak lama kemudian nanti ular lewat gitu. Jadi saya sudah sungguh-sungguh nggak tahu, ada indera indera keenam apa itu. Dan jadi suatu kali saya lagi duduk di rumah, terus angkat kaki saya, tiba-tiba saya nggak tahu, saya bilang, pak, kayaknya di bawah ada apa sih pak gitu. Nggak ada apa-apa, ternyata emang benar ada ular gitu. Terus di kamar mandi juga, saya bilang, kayaknya saya nggak senang mandi deh, kayaknya ngeri saya mandi di kamar mandi ini gitu. Ya ternyata dekat atapnya, dekat temboknya ada lubang sedikit, ada ular di dalamnya gitu loh. Jadi saya suka nggak ngerti akan hal ini gitu. Dan teman-teman, kalau nanti saya sudah sehat, nanti saya akan pergi ke rumah teman saya akan videoin mereka, saya akan suruh mereka bersaksi dengan semua apa yang saya alami itu. Oke ya teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang mengalami seperti ini, cerita sama saya ya. Kita sehat terus ya. Oke, semangat, dan jangan lupa ya di subscribe, di komen, di like. Oke Tuhan, teman-teman, Tuhan berkati. Bye.